Apa jadinya jika cinta yang diberikan padamu malah membawa kehancuran? Padahal cinta adalah sesuatu yang indah dan diidam-idamkan oleh semua manusia. Nah, itu adalah muntahan cinta yang mampu menghancurkan alam semesta dari Beast 3L atau Kama Mara. Ayo Dewi. Kama adalah dewa cinta yang membawa panah yang mampu membuat orang lain saling jatuh cinta. Namun, akhir dari Kama sungguh tragis. Dia terbakar oleh Dewa Shiva ketika ingin menembakkan panah cinta pada Dewa Shiva agar Dewa Shiva bisa mencintai Parvati lagi dan membuat anak. Kama yang terbakar demi cinta orang lain berakhir membenci cinta itu sendiri dan juga Shiva tentunya. Kama bisa menggunakan tubuh Sakura karena mereka memiliki kemiripan dari segi cinta dan penderitaan. Kama memiliki keterikatan emosional dengan Sakura. Kama terbakar menjadi abu padahal dia cuma menjalankan tugasnya sebagai dewa cinta. Lalu Sakura juga tersiksa dan menderita karena ambisi dari keluarganya. Kebencian mereka berdua bukanlah keinginan murni, melainkan karena lelah dengan apa yang telah orang lain perbuat pada mereka. Terlebih di dalam tubuh Sakura terdapat dua sisi yang berlawanan, sisi baik dan sisi jahat. Kama tertarik dengan sisi jahat Sakura, dan yang seperti kita lihat ketika Kama menggunakan tubuh Sakura sebagai wadahnya, Kama menjadi perempuan padahal dia sendiri adalah dewa laki-laki. Sementara Mara adalah raja iblis dalam Buddhisme, raja iblis dari nafsu duniawi. Sisi lain dari Kama, merayu manusia dengan segala nafsu duniawi demi mencegah mencapai nirvana atau pencerahan. Mara adalah raja iblis yang memiliki kekuatan alam semesta di tangannya. Karena kekuatannya yang besar ini, tidak banyak tubuh yang bisa memenuhi syarat agar bisa menampungnya. Tubuh Sakura adalah tubuh yang termasuk bisa menampung kekuatan nafsu dan kebejatan sebesar alam semesta. Seperti yang kita tahu, Sakura mampu menjadi wadah Anggra Menyu, sosok yang mengemban kejahatan seluruh umat manusia. Hal ini dikarenakan Sakura memiliki atribut imaginary number, sebuah atribut yang memiliki kekuatan untuk menyerap segala hal dan memasukkannya ke dimensi terpisah. Nah, Kama dan Mara ini adalah entitas yang sama, seperti satu koin yang memiliki dua sisi, cinta dan nafsu. Karena memang dewa-dewa Buddhisme itu terkadang memiliki beberapa wajah. Namun dalam keadaan normal di bawah tekanan para dewa India, Mara tidak bisa muncul. Tapi ketika Arjuna Alter menyerap banyak dewa India di Indian Lost Belt, menyebabkan tekanan pada Mara berkurang dan akhirnya dia bisa muncul mengendalikan Kama dan melarikan diri dari India agar bisa tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya Kama Mara bisa bangkit menggunakan tubuh Sakura karena sebelumnya tubuh Sakura juga digunakan oleh Kama. Dan karena yang mendominasi adalah Mara daripada Kama, maka yang bangkit adalah Beast 3L. L yang berasal dari kata loves, corruption, dan mengemban logos lust atau nafsu. Sakura menjadi sangat cocok dengan Kama Mara. Dia adalah sosok wanita yang merasakan cinta, penderitaan, dan nafsu. Dan kita tahu sendiri di Heavensville, cinta, penderitaan, dan nafsu Sakura itu merusak. Beast 3L adalah inkarnasi dari cinta dan nafsu, salah satu dari 7 dosa besar manusia, Nanatsu no Taizai. Berbeda dengan Beast 3R Kiara yang melambangkan narsisme, mengambil seluruh cinta hanya untuk dirinya. Beast 3L Kama Mara sebagai loves atau corruption memberikan seluruh cintanya pada alam semesta. Apapun akan dia cintai selain dirinya sendiri. Tapi cinta yang diberikan oleh Kama Mara bukan cinta manis seperti drama Korea yang membuat karakternya bisa berkembang menjadi lebih baik karena adanya cinta. Cinta yang diberikan Kama Mara seperti muntahan yang sangat banyak sekali sampai-sampai manusia terlalu dimanjakan dengan cintanya dan akhirnya jatuh dalam nafsu, kebejatan, malas, dan hancur dalam kenikmatan. Sama seperti Beast lainnya, Kama Mara juga ingin menyelamatkan manusia. Kama Mara tidak ingin melihat manusia tersiksa dan tersakiti karena cinta. Entah itu karena penolakan atau karena perjuangan yang melelahkan demi cinta. Namun sayangnya berlebihan. Umat manusia malah menjadi kecanduan akan cinta yang diberikan Kama Mara dan malah menjadi rusak, mengalami kemerosotan atau corruption.
Mereka yang sudah merasakan candunya cinta Kama Mara dan mengalami kemerosotan, umat manusia akan berhenti untuk berkonflik satu sama lain. Manusia berhenti bermimpi, manusia akan berhenti berinovasi. Dan kita tahu sendiri dalam Nasuverse, dunia yang mengalami stagnasi dan tidak mengalami perkembangan lagi, timeline dari dunia tersebut akan dipotong dari pohon dunia yang sama saja dengan kehancuran. Dia adalah Beast yang mengejek dan mempermainkan sumpah seorang bodhisattva untuk mencari pencerahan dan nirvana. Kama Mara menjadi raja iblis yang sangat bertentangan dengan Buddha. Dewa cinta hanyalah nama palsu yang ia pakai untuk membuat manusia senang mendengarnya. Aslinya dia adalah Beast 3L, perwujudan dari salah satu 7 dosa besar manusia. Beast yang menyandang logos lust atau nafsu. Berbeda dengan Kiara yang sudah menuju matang sebagai Beast dengan cara mendigitalisasikan dirinya lalu bergabung dengan Seraph, Kama Mara masih dalam tahap pertumbuhan karena dia masih ada di labirin Oku. Dan juga Kama Mara perlu melampaui wadah tubuh manusianya agar bisa menjadi Beast yang matang seperti yang dilakukan oleh Kiara. Karena sebab Beast 3L belum mencapai evolusi yang sempurna dan adanya pertahanan dari labirin Oku yang menghalangi intervensi dari Counter Force membuat Grand Servant tidak muncul untuk menghadapi Kama Mara. Beast 3L juga memiliki tanduk yang unik sebagai mahkotanya, berbeda dengan mahkota Beast yang lain, yang dimana Beast 3L memiliki 2 tanduk yang berbeda sebagai mahkotanya. Tanduk pertama terbuat dari batu. Setelah tanduk batu ini hancur, barulah bentuk mahkota atau tanduk aslinya keluar. Dalam pertempuran, Kama Mara bisa menggunakan spell yang bisa mengacaukan ingatan dan perilaku target, lalu mengubahnya menjadi boneka yang bisa ia kendalikan. Bahkan kemampuan Five Approaches to Meditation yang dikembangkan oleh Kiara Sesoin tidak bisa menangkal spell Kama Mara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar pada akarnya. Ketika Kama dulu dibakar sampai menjadi abu oleh mata ketiga Shiva, dikatakan kalau semakin kuat keilahian seorang dewa, semakin besar juga konsekuensi dari tindakan mereka. Mata ketiga Shiva memiliki autoriti penghancuran alam semesta. Ketika Kama terbakar oleh mata ketiga Shiva, secara kebetulan Kama menjadi terhubung dengan alam semesta. Bukannya hilang dalam ketiadaan, Kama malah menjadi makhluk konseptual yang terhubung dengan alam semesta, yang menyebabkan Kama juga dikenal sebagai Ananga. Sehingga ketika bangkit sebagai Beast, Kama Mara mampu mengeksploitasi dan mewujudkan Kama's Conceptual Universe. Sebagai Beast, Kama Mara memiliki kemampuan Neja Desire, membuat semua manusia selama mereka memiliki hasrat akan jatuh dalam kebejatan nafsu karena cinta dari Kama Mara. Jika semua hasrat, keinginan, dan nafsu telah terpenuhi dengan cinta yang tak terbatas, maka konsep keinginan di alam semesta akan menghilang. Dan sebagai keberadaan yang memuntahkan segala cintanya, Kama Mara kebal terhadap pesona. Kama Mara memiliki keragaman tubuh yang sangat tinggi, membuatnya memiliki kemampuan untuk menjawab segala keinginan duniawi dari manusia. Contohnya, jika ada manusia yang ingin memiliki pelayan cantik, atau manusia yang ingin bermain polisi-polisian, atau suster-susteran, Kama Mara mampu berubah wujudnya untuk memuaskan keinginan manusia tersebut. Ini adalah autoriti dari Kama Mara sebagai Beast agar dapat memuaskan setiap keinginan dari manusia. Terlebih kemampuannya ini juga didukung oleh kemampuannya yang lain, yaitu Embrace of Dreams, kemampuan yang membuat Kama Mara mampu menggandakan dirinya. Dengan kemampuan ini, Kama Mara mampu menggandakan dirinya sampai memenuhi alam semesta, membuatnya dapat menjangkau seluruh manusia yang berada dalam tubuhnya atau alam semesta Kama Mara. Jadi jangan khawatir tidak kebagian. Setiap satu manusia memiliki satu Kama Mara yang memuaskan hasrat keinginan duniawinya, sebuah hasrat yang menjatuhkan dalam kebejatan dan kerusakan. Kama Mara memiliki kekuatan Beast Crowns of Light, kekuatan yang muncul dari sifat bawaan Mara sebagai Raja Iblis Surga ke-6. Kekuatan ini dikenal dengan Petos Scepter, kekuatan yang bergantung dari suasana hati Kama Mara. Mahkotanya bisa memancarkan 6 jenis sinar cinta.
cinta bebas, cinta murni, cinta yang tidak adil, cinta yang tidak terjangkau, cinta yang tidak ada habisnya, dan cinta abadi. Masing-masing sinar yang dipancarkan akan memulihkan HP Kamamara dan memberikan debuff pada musuh setiap kali dia menyerang. Kemampuan ini sangat memberikan banyak keuntungan pada Kamamara sebagai Beast 3L ketika bertarung di medan pertempuran yang jumlah musuhnya itu banyak. Apalagi Kamamara memiliki kemampuan menggandakan diri juga, walaupun memberikan banyak debuff pada musuh yang ia serang. Karena Kamamara adalah perwujudan dari cinta tak terbatas, ketika ada yang membun-bun cloningan atau dirinya, debuff yang diberikan akan disembuhkan. Ini adalah salah satu wujud cintanya. Dia tetap mencintai walaupun dibun-bun. Skill langka yang disebut Affection of the Heavenly Demon. Ini memang bisa memberikan kerugian bagi Kamamara. Namun secara bersamaan dia juga merasa terhibur. Ya bisa dibilang hubungan toksik lah. Beast 3L memiliki Nobel Pantasam Samsara Kamamara Avarudha, menggabungkan dua kemampuan dari Kama Dewa Cinta dan Mara Raja Iblis, menciptakan dimensi yang disebut Kama's Universe. Target yang masuk dalam dimensi ini akan melihat pemandangan seperti di neraka sekaligus surga. Dalam dimensi, Kamamara menggendakan dirinya memenuhi alam semesta. Dengan cinta satu arahnya, Kamamara membakar habis target, menariknya ke dalam kegelapan tanpa batas. Lalu Kamamara akan mengulurkan tangan-tangannya, bak rayuan kekasih atau godaan bagi orang suci. Namun, tangan-tangan tersebut hanyalah tipuan yang akan memberikan kesengsaraan. Tangan-tangan tersebut berubah menjadi api biru seperti anak panah yang menerjang musuh dan mencabik-cabiknya, lalu mengurung target dalam tubuh Kamamara. Pada akhirnya, seluruh kegelapan berubah menjadi alam semesta biru, di mana segalanya telah ditelan oleh pelukan Kamamara. Tapi walaupun Nobel Pantasam ini memiliki jangkauan dengan skala kosmik, musuh yang cuma bisa ditargetkan cuma satu. Kenapa ini bisa terjadi padahal Kamamara adalah beast yang tidak cuma mencintai satu orang saja? Harusnya dia bisa mengenai seluruh target, karena itu adalah bentuk dari autoritinya sebagai Beast 3L. Nah, hal ini disebabkan Kamamara belum bangkit sepenuhnya sebagai beast. Dia masih dalam tahap pertumbuhan. Itulah kenapa Nobel Pantasamnya cuma bisa menargetkan satu musuh saja. Oke, mungkin itu aja cerita dari Kamamara, Beast 3L yang mengemban logos Lust atau nafsu. Ia tidak menghancurkan umat manusia dengan frontal seperti yang dilakukan oleh Guetia atau Tiamat, namun dengan pendekatan halus seperti kecanduan yang merusak. Manusia yang menerima cinta dari Kamamara tidak sadar kalau diri mereka sedang mengalami kemerosatan dan menuju kehancuran. Sampai di sini aja. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan tidak lupa aku ucapin terima kasih banyak pada Kaisar Rafael atas donasinya. Agar konten ini bisa jadi lebih rame lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.